Tata letak bangunan, sanitasi, jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan cara membuat denah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Emilia Madonna. Kali ini kita belajar kelas 5, tema 1, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 4. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar peta, siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia secara tepat. Yang kedua, dengan membuat informasi, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis wilayah Indonesia secara benar. Yang ketiga, dengan eksplorasi, siswa dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila secara benar. Yang keempat, dengan membaca, siswa menemukan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila, yaitu gotong royong secara benar. Yang kelima, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan secara tepat. Yang pertama, muatan IPS, KD 3.1 dan 4.1. Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Ayo mengamati, anak-anak hebat, amatilah peta pada pembelajaran sebelumnya. Tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Nah, apakah kamu tahu apa saja nama pulau besar di Indonesia? Iya, bagus sekali, yaitu Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Papua dan Maluku, dan Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Nah, anak-anak hebat, tulislah kondisi geografis wilayah Indonesia tersebut, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Anak-anak hebat harus semangat ya. Nah, apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Yang pertama, kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta. Yang kedua, kondisi geografis Pulau Sumatera berdasarkan peta. Yang ketiga, kondisi geografis Pulau Kalimantan berdasarkan peta. Yang keempat, kondisi geografis Pulau Sulawesi berdasarkan peta. Yang kelima, kondisi geografis Pulau Papua dan Maluku. Dan yang keenam, kondisi geografis Pulau Bali dan Nusa Tenggara.
Ayo berdiskusi. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, buatlah kesimpulan kondisi geografis wilayah Indonesia secara umum. Bandingkan hasil kesimpulanmu dengan temanmu. Mintalah pendapat dan penjelasan dari Bapak dan Ibu guru. Nah, contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Indonesia sebagian besar negara perairan. Kepulauan dengan 2/3 wilayahnya berupa perairan. Bentang alam Indonesia sangat lengkap dan bervariasi. Mulai dari pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, rawa, sungai, hutan, dan sebagainya. Di Indonesia juga banyak terdapat gunung berapi, danau, dan sungai, baik sungai besar maupun kecil, sungai panjang ataupun pendek. Antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya memiliki karakteristik kondisi geografis yang berbeda-beda, demikian pula dengan hasil alamnya. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Ayo membaca. Anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut berjudul Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional, karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Nah, anak-anak hebat, sebutkan ide pokok masing-masing paragraf pada teks gotong royong modal dasar pembangunan. Contohnya, paragraf pertama, ide pokoknya adalah gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Kemudian paragraf kedua dan ketiga silahkan kamu cari ya. Anak hebat harus semangat. Nah, apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Ide pokok paragraf kedua adalah gotong royong tidak mempedulikan agama, suku, atau golongan. Kemudian paragraf ketiga, ide pokoknya adalah dengan bergotong royong, segala pembangunan akan berjalan dengan baik. Itulah ide pokok paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Yang ketiga, muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1 mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tapi jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Ayo menulis. Anak-anak hebat, berdasarkan ide pokok berikut, kembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian,
Kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Nah, kalimat-kalimat tersebut kamu kembangkan menjadi sebuah paragraf ya. Apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Yang pertama, musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, jika ada suatu masalah diselesaikan dengan cara bermusyawarah serta berlapang dada karena keputusan yang diambil. Yang kedua, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Selain boleh bebas memeluk agama dan kepercayaan, kita harus menjalankan ibadah dan tidak melanggar aturan di agama masing-masing. Selain pengetahuan dan keterampilan dalam beternak kelinci, ternyata Pak Rudi juga memiliki wawasan yang luas tentang bangsa dan negara. Pak Rudi banyak memberikan pengetahuan kepada Edo berkaitan dengan Pancasila dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.